Mari kita berdoa. Kami datang kembali ya Bapa, untuk menyambut panggilan-Mu, untuk bersama-sama mengenal lebih dalam lagi apa yang Engkau maksudkan melalui firman Tuhan. Dan terlebih khusus pada saat ini, ibadah kami berada di dalam rangkaian doa-doa Pekan Pentakosta. Di sini kami akan belajar lagi tentang karya Roh Kudus, khususnya yang memampukan kami untuk kami dapat mengampuni, untuk kami dapat memaafkan setiap orang yang telah melukai kami. Ini tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus itu telah Engkau berikan buat setiap orang percaya, termasuk kami di dalamnya. Maka kami akan mampu melakukannya. Tuhan yang tolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan pesan-Mu untuk kami kini dan di sini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan menurut Paulus. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Roh Kudus memampukan kita untuk memaafkan. Saya mau bertanya untuk kita semua. Adakah di antara kita yang pernah dikecewakan, disakiti oleh orang lain? Ada enggak? Perasaannya gimana? Sakitnya tuh di sini. Ada enggak yang punya pengalaman disakiti, dikecewakan, hati kita terluka, tapi lukanya itu masih ada. Sakitnya tuh masih belum pulih. Mungkin ada dendamnya di sini, ada enggak? Enggak berani jawab, tanyanya di gereja. Sama pendeta pula. Kesel sih kesel, jengkel. Ya. Sakit sih sakit, tapi mau ngomong gimana? Gak enak. Kita banyakannya peisengki. Ya. Jadi setiap orang itu menurut saya pernah mengalami tersakiti, terluka, dikecewakan. Dan umumnya orang mengingat itu. Bandingkan coba ketika kita diberikan sesuatu yang menggembirakan, ditolong, diberikan hadiah, disapa, disambut. Bandingkan ini, mengingat mana nih? Kalau diperlakukan seperti ini, dengan diperlakukan kita disakiti.
Kebanyakan orang mengingat tuh orang yang pernah menyakiti. Tapi kalau orang yang pernah berbuat baik, memberikan pertolongan, memberikan hadiah, memberikan uang, ramah, ya mungkin diingat sih. Tapi enggak sedalam orang yang menyakiti kita. Itu tanda-tandanya bahwa kita merawat hati ini, mempersilahkan untuk masuknya bibit-bibit racun-racun, penyakit-penyakit hati. Dan kita memeliharanya. Dan kalau ketemu orang itu, kita sulit untuk mempunyai sikap yang ramah. Paling kalau tidak, ya lebih baik saya menghindar saja daripada ketemu orang yang nyebelin seperti ini. Nah, sekarang tema kita, Roh Kudus memampukan untuk memaafkan. Nanti kita dalami ya. Ini surat Efesus ditulis oleh Paulus kepada jemaat di kota Efesus, mula-mulanya begitu. Yang hidup di tengah masyarakat yang keras. Ini sudah kota besar pada saat itu, penuh dengan persaingan, dan dipengaruhi oleh budaya lama yang mudah menyimpan dendam. Kalau disakiti, disimpan dendamnya. Nanti loh, suatu saat kalau ada kesempatan, gue balas. Rasanya kayaknya ini bukan hanya di Efesus ya. Semua orang biasanya seperti itu. Nah, dalam pasal 4, Paulus ini menasehati jemaat Tuhan agar hidup sebagai manusia baru. Jadi pasal 4 Efesus itu ada 2 bagian. Yang pertama itu kesatuan jemaat dan karunia yang beda-beda. Jadi Efesus juga sama seperti Korintus. Jemaatnya besar, karunianya beda-beda, berbeda-beda, banyak sekali. Nah, di bagian yang kedua ini, Paulus berbicara tentang manusia baru. Dalam bagian manusia baru, ini yang kita baca. 3 ayat yang terakhir ini. Kita lihat di sini ya, ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, hari penebusan itu. Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa dan kekuatan, melainkan pribadi Allah yang tinggal diam di dalam kita, di hati kita ini. Sama seperti hati kita, kadang bisa senang, bisa sedih, bisa berduka. Roh Kudus juga begitu. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa mendukakan Roh Kudus itu? Jadi konteksnya, sebelum berbicara tentang kemarahan, tentang kepahitan, perkataan kasar, dendam, kebencian, ketika seseorang terus menyimpan luka, menolak untuk mengampuni, Roh Kudus itu sedih. Roh Kudus itu berduka. Kenapa yang kamu simpan itu dendam? Kenapa yang kamu simpan itu kepahitan? Bukankah aku ada hadir di hatimu? Kan sedih ya. Sama seorang ibu, kalau melihat suaminya, di hatinya ada yang lain selain dirinya,
Konon katanya ibu-ibu tuh perasaannya sensitif, peka ya. Kalau pasangannya sudah melirik yang lain, ada perasaan tuh yang nggak nyaman. Ia akan sedih. Roh Kudus itu berduka karena ruang hati yang mestinya ia kuasai, ia hadir di situ, kok diisi dengan kebencian itu. Roh Kudus bekerja membawa manusia kepada kasih, kepada damai, pemulihan. Dendam membuat hati tertutup terhadap pekerjaan itu. Ya, saya mengajak kita untuk pahami ini. Nih, Roh Kudus ada di hati kita. Selalu tuh mengajak hati kita, batin kita, ayo lakukan kasih. Berbuatlah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mencintai, mendatangkan kebaikan. Dia akan mengajak kita. Tapi hati kita isinya ada dendam. Ada kepahitan. Bisa nggak kita mengasihi? Bisa nggak kita memaafkan? Nggak bisa ya. Nah itu jadi Roh Kudus jadi sedih. Kenapa? Harusnya kamu bisa tegur sapa dia, bisa ketawa lagi, bisa ngobrol lagi. Sekarang kamu buang muka. Sekarang kamu menghindar. Malah sekarang kamu ngomong-ngomongin dia di belakangnya. Mencaci maki dan seterusnya. Maka Roh Kudus akan berduka. Akan sedih. Paulus juga berkata bahwa Roh Kudus itu memeteraikan orang percaya. Artinya harusnya kita dimeteraikan itu, meterai fungsinya buat apa sih? Ditempelkan supaya sah. Kita menjadi anak Allah yang diakui oleh Allah, kita adalah milik dari Allah yang sah. Yang dijaga oleh Allah sendiri. Dan dipersiapkan untuk menuju keselamatan yang sempurna. Karena itu hidup orang percaya seharusnya mencerminkan karakter Allah. Ini luar biasa sebutan anak Allah, milik Allah. Kan seorang anak itu harus mirip-mirip dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, kalau orang tuanya punya karakter yang luhur, tapi anaknya bengal, anaknya bikin onar, bikin kriminal, kan orang tetangganya akan tanya juga, kamu tuh sebenarnya anak siapa sih? Kan bapakmu gak kayak gitu, mamamu terkenal baik, tapi kamu bengal, bangor, baong, apalagi. Jadi kamu anak siapa? Anak tetangga. Ini ngomong-ngomong anak tetangga itu menarik, dulu juga saya begitu ya. Ketika Irin lahir itu orang pada besuk. Pada komentar. Oh ini mirip bapaknya. Ini mirip mamanya. Untung saya bilang gak ada yang ngomong mirip tetangga gitu. Jadi ada kemiripan, bukan hanya fisik sih sebenarnya, tetapi karakter gitu. Oh iya, pantes loh, dia mah anaknya si ini, dia anaknya si itu. Oleh karena udah terbiasa hidup dalam didikan orang tua yang baik. Anak Allah, milik Allah, bukan hanya orang tuh menegaskan, oh saya milik Tuhan, saya anak Tuhan, berarti saya berhak mengklaim janji Tuhan. Berhak menerima berkat-berkatnya. Iya, itu mah sudah dari sananya Tuhan akan berikan. Tapi jangan ini dulu yang jadi tuntutan kita. Kita sadar nggak? Anak Tuhan itu seperti apa?
Bapa yang Maha Pengampun, anaknya menutup pengampunan. Apa jadinya? Apa kata dunia katanya? Nah, seharusnya kita belajar untuk itu. Seringkali manusia tahu bahwa ia harus memaafkan karena Roh Kudus itu mengajak kita, hati kita. Tetapi hati kita itu tidak mampu. Bukan tidak mampu, sebenarnya tidak mau. Disinilah Roh Kudus itu bekerja, bekerja memampukan untuk memaafkan. Roh Kudus melembutkan hati kita yang keras ini, menolong untuk melepaskan dendam. Ingat ya, Roh Kudus itu menolong, melepaskan dendam. Jadi yang melepaskannya siapa? Seharusnya kita dong. Karena dari awal kalau kita ikuti dari doa pekan Pentakosta, Roh Kudus itu penolong. Dia tidak mengambil alih kan? Tidak mengambil alih apa yang harus kita perbuat. Jadi kita mengatakan, Tuhan saya nggak bisa. Roh Kudus mengatakan, oke, aku akan tolong kamu. Yang mengambil bagian itu kita untuk melepaskan dendam itu. Roh Kudus yang membantu kesulitan kita, yang menolong kita, itu yang harusnya terjadi. Nah, lalu ayatnya yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah dibuang. Yang membuang itu siapa? Kita. Sama nih ya. Jadi ketika kita beres-beres rumah, di rumah kita ada banyak sekali sampah. Barang-barang lama yang sudah tidak berguna. Kita berat nih untuk mengangkatnya. Kita rapikan dulu kan. Sedikit demi sedikit. Lalu minta orang untuk bantu kita. Untuk angkat dan bawa ke tempat sampah. Kita diminta oleh Tuhan untuk punya inisiatif juga. Artinya kemauan untuk melepaskan ini. Kamu tidak mampu, aku akan bantu. Nah, di sini Paulus mendaftarkan nih, daftar sampah, daftar racun di hati kita. Apa itu? Racun itu adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Itu tuh racun. Kalau kita nggak enak badan, kita pergi ke dokter. Kita cek di laboratorium darah kita. Apa nih penyebab badan kita nggak enak? Lalu ada banyak yang bisa dilihat oleh laboratorium itu. Dan kita diminta nih untuk membersihkannya. Menuruti saran dokter. Ada yang pakai obat, ada yang pakai pantang, ada yang menghindari makanan-makanan tertentu. Itu artinya bahwa kita ingin sehat ya. Ini ada racun rohani yang bersarang di hati kita. Racun itu didaftarkannya seperti itu. Kepahitan. Kepahitan itu apa sih? Saya pernah dilukai, saya pernah dikecewakan, saya simpen itu, pahit deh rasanya ini. Lebih pahit daripada empedu mungkin ya. Ada di sini. Tapi terus menerus disimpan. Lalu ada kemarahan, geram. Duh, kalau ngelihat dia itu yang menyakiti saya, rasanya pengen tak remes gitu. Itu geram, itu marah. Lalu ada pertikaian. Kita mau menang sendiri. Jadi kita bertikai, berantem. Oleh karena kita mungkin tersinggung dengan ucapannya. Padahal orang itu bisa jadi
tidak bermaksud untuk menyinggung kita. Karena gaya bahasanya ya memang begitu. Tapi kita pendem di hati. Dia mah pernah ngomong saya, ngatain saya gendut, saya gemuk. Emang karena itu bahasanya dia. Nggak ada bahasa lain kalau ketemu, kamu lebih gemuk ya sekarang. Jadi kita simpen. Dongkol marahnya. Yang rugi siapa sebenarnya? Orang itu mah bebas-bebas aja, ketawa-ketawa. Kita yang mikirin siang, malam, pagi, petang, kayak mencari uang. Padahal orangnya biasa-biasa aja. Kita yang memelihara itu. Karena jengkel kita jadi memfitnah orang itu. Emang dia mah kacau dari dulu, brengsek. Lalu kita menggali, mencari-cari kesalahannya, dan kemudian membicarakannya. Jadilah gosip. Makin digosok, makin sip. Ya. Ini yang terjadi. Lalu kemudian berbagai kejahatan. Itulah yang oleh Paulus katakan dibuang. Ini tidak ada gunanya. Dulu ada lagu anak sekolah minggu ya, buang ke laut. Artinya apa sih? Buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Dosa-dosa ini tidak boleh lagi dipelihara. Karena kalau dipelihara akan mendukakan roh, akan menghalangi roh itu, Roh Kudus itu optimal bekerja di dalam diri kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kepahitan biasanya muncul dari luka yang tidak diselesaikan. Kalau luka diselesaikan, maka kemungkinan sembuh itu akan cepat. Ya, kalau luka borok, kita diemin aja. Gak pernah mau dikorek, diobati. Memang perih ya. Ketika ada luka, terus kita korek, bersihkan dengan pembersih luka. Misalnya alkohol dan seterusnya. Mungkin kita berteriak. Ya pada saat itu. Untuk menuju pulih, untuk menuju sembuh. Orang yang terluka itu ya. Tadi makanya saya tanya, kita masih menyimpan luka itu. Ada tanda-tandanya kalau kita masih menyimpan itu. Tanda-tandanya adalah mengingat terus kesalahan dia. Kita sih di mulut misalnya, oh saya sudah melupakan. Saya sudah memaafkan dia. Tapi kalau kita masih mengingat-ingat kesalahannya dia, itu artinya sebenarnya kita masih terluka, masih menyimpan dendam itu. Dan kita juga akan ngomongin ke orang-orang. Iya, gua mah kata Tuhan kan harus mengampuni. Sudah diampuni. Saya sudah mengampuni dia. Tapi begini ya, coba bayangkan, siapa sih yang gak pernah sakit? Kalau dia itu memperlakukan saya begini. Temannya katakan, jadi kamu belum mengampuni? Udah saya ampuni. Kalau orang sudah mengampuni, dia tidak akan membicarakannya lagi. Tapi ketika membicarakan berulang-ulang terus, maka yang terjadi, kamu belum mengampuni. Kamu masih ada dendam di hati. Dosa dan tidaknya mendukakan Roh Kudus. Ya, kalau orang mendukakan Roh Kudus, ya jelas itu adalah indikasi kita masih berdosa. Nah, orang yang terluka juga atau menyimpan dendam, menyimpan kepahitan itu sulit percaya. Sulit percaya orang. Orang itu sih sudah baik. Dia mau melakukan sesuatu, maka dia berbuat baik. Nanti nih mau makan, dia ambilin piring. Ini Bu, silakan ambil. Saya mah belakangan aja. Dia melakukan yang baik tulus. Tapi kitanya, jangan-jangan ada maunya nih. Dia berbuat baik begini nih, pasti nanti ujung-ujungnya ada maunya. Jadi dia tidak percaya kepada kebaikan itu. Nah, kalau kita tidak percaya kepada
kebaikan orang, itu tandanya di hati ini ada yang gak beres. Ya. Masih kita menyimpan kepahitan. Kemudian tanda-tandanya mudah marah juga. Kalau kita ingat sedikit, kesenggol sedikit, meledak, marah. Apa marah nggak boleh? Boleh marah. Tapi marah itu ada ukurannya. Marahnya untuk apa? Kapan marahnya? Tepat atau tidak? Kadar kemarahannya seberapa? Pantas enggak aku marah? Nah itulah yang harusnya kita sadari. Kalau sedikit-sedikit marah, keusik sedikit marah, ngomel. Nah itu tandanya ada di hati kita ini yang belum beres. Lalu ada keinginan untuk membalas. Coba kalau lu kayak gue nih, pasti juga lu sakit. Itu sebetulnya ada nada ingin membalas supaya dia juga tahu, mengerti bahwa yang diperlakukan itu sakit. Nah, Paulus tahu bahwa kejahatan itu ya atau kepahitan itu bisa menghancurkan persekutuan. Iya, bukan hanya menghancurkan persekutuan, bisa menghancurkan keluarga kita. Kalau kepahitan itu terus ada di dalam diri kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, manusia ini cenderung mempertahankan luka. Mempertahankan kepahitan itu. Ego kita berkata, kalau aku memaafkan berarti dia menang. Ya kan begitu kebanyakan orang. Kalau aku minta maaf, oh berarti dia yang menang dong. Gue yang salah. Saya minta maaf sih. Nah artinya apa? Kita tidak bersedia tuh. Kita tidak bersedia mengalah. Namun Roh Kudus menolong kita untuk melihat salib Kristus itu. Di hadapan salib kita sadar bahwa kita sendiri telah menerima pengampunan dari Tuhan. Seolah-olah Paulus mau katakan kepada orang-orang Efesus itu, coba mari kita lihat ke salib. Apakah ketika Yesus disalib, apakah ketika ia dibentangkan dan mati lalu Yesus kalah? Kan enggak. Justru di situ Yesus mengalami kebangkitan. Nah ayat 32 ini menarik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah puncak dari nasihat Paulus tentang manusia baru di dalam Kristus. Ada sikap atau 3 sikap yang harusnya menjadi ciri orang-orang percaya. Yang pertama itu ramah. Ramah itu bukan rajin menjamah ya. Ramah ini adalah bukan orang yang kasar. Ada orang yang kasar temperamental ya. Bukan seperti itu. Tapi sebaliknya bukan juga yang dingin. Yang tidak mau bereaksi apapun. Bukan itu. Tetapi menghadirkan kelembutan. Jadi kelembutan itu tidak datang sendiri, dihadirkan, menyapa satu dengan lain. Ada penuh kasih mesra. Ini memiliki hati yang tergerak oleh penderitaan orang lain. Yang kedua ini penuh kasih mesra. Lalu yang ketiga saling mengampuni, bukan karena orang lain itu layak diampuni, bukan. Tetapi karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Dasar pengampunan bagi kita orang Kristen bukan perasaan, melainkan karya Tuhan Yesus Kristus. Kita mengampuni bukan karena luka itu kecil, bukan pula karena perlakuan yang benar, tetapi karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita yang berdosa. Nah, apa peranan Roh Kudus?
Roh Kudus itu mengingatkan kita pada kasih Tuhan Yesus. Ya, ingatkan kita, lihat loh bagaimana Yesus yang tersalib itu. Dia mengajarkan kepada kita untuk ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada ajaran yang jelas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kan Roh Kudus tidak hanya memberitahu, menyadarkan batin hati kita. Tetapi Roh Kudus itu juga yang memberi kekuatan untuk melepaskan dendam. Dan memampukan hati kita melakukan sesuatu secara manusia. Walaupun ini tidak mudah, ini sulit. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya menghibur kita, tidak hanya membalut luka kita, tetapi menolong untuk melepaskan kepahitan itu. Saudara-saudara, konon ini ada sebuah cerita menarik, saya bacakan untuk kita. Ada seorang penginjil, pendeta, pernah menceritakan seseorang atau seorang wanita tua di Eropa Timur yang kehilangan keluarganya karena perang. Bayangkan ya, kehilangan keluarga, terbunuh karena perang. Bertahun-tahun ia hidup dalam kebencian. Kepada siapa? Kepada para tentara yang menghancurkan hidupnya dan keluarganya itu. Suatu hari, ibu tua ini mendengarkan khotbah tentang Yesus yang tersalib dan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu wanita ini, ibu ini berkomentar, saya mengerti kalau Yesus yang mengampuni menyampaikan, dia kan Tuhan. Tapi saya tidak bisa. Lalu apa kata pendeta itu? Pendeta itu tidak memaksakan kamu harus. Tapi pendeta itu mengatakan, benar ibu, memang tidak bisa. Memang ibu tidak bisa. Saya pun kalau di posisi ibu tidak bisa. Tetapi Roh Kudus sanggup bekerja dalam hati ibu. Ibu ini terdiam, mencoba mencerna apa nasihat pendeta itu. Lalu ia mengingat kembali kepedihannya, hatinya yang hancur, keluarganya yang hancur, yang terbunuh. Ini pahit. Dalam kepahitannya itu ia berdoa. Ia mulai berdoa setiap hari. Doanya, Roh Kudus, aku belum mampu mengampuni orang-orang yang membunuh, menghancurkan keluargaku ini. Tetapi ubahlah hatiku ini. Lembutkanlah hatiku ini. Terus dia berdoa. Setiap hari, setiap malam. Beberapa bulan kemudian ia berkata, menjumpai Pak Pendeta itu, sambil terseduh menangis, ia berkata, Pak Pendeta, lukanya masih ada, tetapi kebencianku sudah mulai hilang. Sudah tidak menguasai lagi pikiranku. Aku sudah mulai bisa tidur dengan tenang. Itulah kuasa Roh Kudus. Orang kalau penuh kebencian, tidur juga gelisah. Mengingat peristiwa yang menyakitkan itu semakin berdebar, semakin sewot, semakin
benci. Lalu kemudian dari percakapan pendeta itu mengatakan bahwa pemulihan itu juga membutuhkan waktu. Tapi hati kita harus bersedia untuk dilembutkan. Jangan mengeraskan hati. Perlahan kita akan pulih. Bukan oleh kekuatan kita, tetapi ini tema kita. Roh Kudus memampukan kita untuk memaafkan. Jadi Efesus 4 ayat 30 sampai 32 yang tadi kita baca ini mengajarkan bahwa pengampunan bukan sekedar usaha manusia, usaha kita untuk menjadi baik. Pengampunan adalah karya Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Ketika Roh Kudus memenuhi hati Anda dan saya, kepahitan ini mulai dilepaskan. Kita berani melepaskan seperti kita melepaskan sampah-sampah itu. Jadi ada yang orang tidak mudah loh. Sampah itu masih tetap ada. Oh ini nanti masih berguna. Nanti bisa kepakai lagi. Ditumpuk terus. Padahal nggak ada gunanya. Buanglah. Kemarahan itu dipulihkan dan kasih Kristus itu mulai mengalir. Coba, kasih Kristus bisa mengalir memenuhi kita bagaimana caranya kalau hatinya penuh kebencian. Udah padat penuh nih. Sama ruangan kita nih, yang penuh dengan sampah yang gak berguna. Mau masukkan barang bagus juga gak ada tempat. Jadi itulah kasih cinta Yesus yang mengalir. Aliran cinta yang ada dalam hati kita itu akan terus mengubah wajah kita. Jadi cerah, sumringah, senyum, mau mengangkat tangan. Aku memaafkan kamu. Aku mengampuni kamu. Karena Tuhan juga sudah mengampuni dosa-dosaku yang banyak sekali. Damai kan? Kita memilih damai atau mengoleksi sampah-sampah yang gak berguna. Damai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua menghendaki kehidupan yang damai sejahtera. Tuhan ampuni kami. Mampukan Roh Kudus bekerja, melembutkan hati kami, supaya kami dapat mengampuni orang-orang yang telah melukai kami. Bapa di dalam surga, saat ini ketika kami telah mendengar firman dan merenungkannya, biarlah Engkau memampukan kami untuk dapat kami menegur, untuk kami dapat mengasihi orang-orang yang pernah menyakitkan dan melukai kami. Kami tahu bahwa Roh Kudus menopang kami untuk melakukannya. Kami berdoa saat ini juga untuk pelayanan-pelayanan gerejamu. Secara khusus kami saat ini mendoakan untuk badan-badan pelayanan dari Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Kami mendoakan untuk sekolah penabur, untuk Universitas Ukrida, untuk Yayasan Kedukaan Tabita, untuk Panti Werdahana, dan untuk gerakan-gerakan kemanusiaan. Biarlah ini semua Engkau pakai sebagai alat di tanganmu untuk mendatangkan kebaikan, untuk memulihkan keadaan, dan untuk berpartisipasi menciptakan masa depan yang lebih baik. Bapa di surga, sertai para pengurusnya, berikan kepada mereka tidak hanya semangat, tetapi kejujuran, ketulusan di dalam pelayanan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pergumulan-pergumulan anggota jemaatmu yang sakit,
yang mengalami beban berat dalam hidupnya. Kami mengingat untuk Ibu Noni dan suaminya Papatah. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kepadanya. Kami berdoa untuk teman dan saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini merindukan kesehatan yang baik. Tuhan kiranya memulihkan. Juga untuk anggota jemaat maupun simpatisan yang pada saat ini merindukan pasangan hidup, jodoh yang Tuhan rancangkan, biarlah Engkau yang dapat memberikannya sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan dalam hidup mereka. Berikanlah juga kepada mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk mereka juga yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan kehidupan yang lebih layak, lebih baik. Kiranya Bapa di surga mendengarkan dan juga merancangkan yang terbaik, membuka jalan untuk anak-anak-Mu boleh berkarya, bekerja, dan mendapatkan rezeki yang semuanya berasal dari Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Bapa, untuk kehidupan lingkungan di sekitar kami, khususnya kota kami Jakarta. Kami sering mengeluhkannya tentang kemacetan, tentang banjir, tentang kesemrawutan, dan seterusnya. Tapi kami jarang berdoa dan mendoakan upaya-upaya perbaikan ini. Apalagi berpartisipasi hidup dalam menaati peraturan yang ada. Tuhan tolong para pemimpin di kota ini supaya mereka juga dapat merancangkan yang terbaik. Tidak hanya untuk tambal sulam tetapi betul-betul dengan rancangan yang baik menciptakan suasana kehidupan kota yang lebih baik juga. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang datang hari ini dengan doa-doa sendiri, doa-doa pribadi kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarnya. Maka kiranya juga Tuhan berkenan merancangkan rancangan yang terbaik damai sejahtera untuk setiap kami. Dan ketika kami selesai semua acara ini, melanjutkan aktivitas kami, biarlah rahmat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.